Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarihi, amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Al-Fakir akan membacakan keterangan dari kitabnya Hujjatul Islam Al-Ghazali terkait darajatus shaumi, tingkatan puasa. Jadi puasa itu ada tingkatannya versi beliau. Al-Fakir akan membacakan dari kitab beliau yaitu Ihya Ulumiddin juz 1 di halaman 221. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fi ashalis shaumi wa syurutihi al-batinah. Ini terdapat di fasal yang kedua dalam bab khusus beliau yang menerangkan tentang puasanya. Jadi di sini ada bab khusus asrarus shaum, rahasia dalam ritual ibadah puasa. Kata Al-Ghazali, "I'lam anna shaumah thalathu darajatin." Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 derajat, ada 3 tingkatan dalam puasa. Pertama ada shaumul umumi, ada puasa umum, puasa biasalah. Wa shaumul khususi, dan juga lebih tinggi lagi ada puasa istimewa. Dan juga wa shaumu khususil khususi, dan yang ketiga yang lebih tinggi lagi ialah puasa istimewanya istimewa, di atas istimewa. Nah, amma shaumul umumi, adapun puasa umum, puasa yang biasa, fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiluhu. Puasa umum itu adalah sekedar hanya menahan perut dari makan dan minum, wal farji, dan juga menahan kemaluan, an qada'i syahwati, dari menunaikan syahwatnya. Jadi ketika perut ditahan, dibiasakan lapar, tidak dimasuki apapun, kemaluannya juga ditahan dari jima, hubungan seksual dan semacamnya, kama sabaqa tafsiluhu, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau di keterangan paling awal, maka itu masuk kategori shaumul umumi, puasa yang secara umum. Wa amma shaumul khususi, dan adapun puasa yang istimewa, shaumul khusus, fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wa sa'iril jawarihi anil athami. Puasa istimewa ialah menahan telinga, menahan penglihatan, menahan lisan, mulut, menahan tangan, kaki, wasail jawarihi, dan menahan semua anggota tubuh, anil athami, ditahan dari perbuatan dosa. Itu shaumul khususi, puasa yang istimewa. Jadi tidak hanya sekedar lapar, haus, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual dengan istri, menjaga kemaluan, tidak hanya sekedar itu kalau shaumul khusus, puasa istimewa, tapi anggota tubuh, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, dan semua anggota tubuh yang lain itu ditahan dari perbuatan dosa. Wa amma shaumu khususil khususi, dan adapun puasa yang di atasnya istimewa, bukan hanya istimewa tapi di atasnya istimewa, fa shaumul qalbi anil himamid daniyati wal afkarid dunyawiyati wa kaffuhu amma siwallah. Puasa di atasnya istimewa, shaum khususil khusus, ialah puasanya hati. Hati ditahan dari himmah-himmah yang hina, keinginan-keinginan yang hina. Hati kemudian ditahan dari afkar ad-dunyawiyah, pikiran-pikiran yang arahnya hanya ke dunia saja. Dan juga menahan hati amma siwallah azza wa jalla, dari selain Allah yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Jadi hatinya dijaga. Jadi dalam hatinya hudur Allah terus bil kulliyah, dengan keseluruhannya. Hatinya tidak punya hubungan dengan ma siwallah, selain Allah, hanya hubungan dengan Allah saja. Ini shaum khususil khusus. Jadi enggak ada himam daniyah, himmah-himmah yang hina, ataupun pemikiran-pemikiran yang duniawiyah, yang arahnya hanya fokus pada dunia. Ini shaum khususil khusus. Kemudian kata beliau,
Wa yahsul fitru fi hadha shaumi bil fikri fi ma siwallah bil fakri ataupun bil fikri fi ma siwallah azza wa jalla wal yaumil akhir wa bil fikri fi dunya illa dunyan turaduddin. Dan puasa di atas istimewa ini bisa batal ketika angan-angan pikiran dan hatinya, renungan hatinya mengarah pada selain Allah, maka batal ini shaum khususil khusus ini, kata Al-Ghazali. Arah yang dirundungkan oleh hatinya, oleh akalnya tidak mengarah kepada yaumil akhir, maka batal sudah puasa shaum khususil khusus ini. Boleh mengarah pada urusan dunia, pikirannya, tapi dunyan turaduddin, dunia yang hanya dijadikan infrastruktur ataupun alat yang ujung-ujungnya untuk kepentingan agama. Kalau ini nggak batal, nggak membatalkan. Jadi ketika ada orang pikirannya arahnya ke agama terus, ke akhirat terus, renungannya ke Allah terus, nggak mau pada masih Allah, meskipun melalui wasilah duniawiyah, pikiran keduniaan, tapi arah ke agama, maka shaum khusus selamat, sah, tidak batal katanya. Tapi kalau sudah mengarah pada masih Allah, selain Allah, mengarah pada dunia belaka, tidak pada agama, maka batal. Fa inna dzalika min zadil akhirah. Karena semua yang dijelaskan tadi adalah bagian dari bekal akhirat. Jadi dunia boleh kita merenungkan dunia, tapi kalau untuk lidin, untuk keperluan agama. Karena dunia ini min zadil akhirah, bisa kita jadikan bekal untuk akhirat. Walaisa minad dunya. Dan pikiran-pikiran yang meskipun mengarah kepada urusan dunia tapi tujuannya ke akhirat, itu bukan bagian dari dunia katanya. Sudah masuk pada bagian akhirat. Hatta qala arbabul qulub, hingga kata beliau telah berkata arbabul qulub, orang yang betul-betul mempunyai hati. Man taharrakat himmatuhu bitasarruf fi nahariha litadbiri ma yuftiru alaihi kutibat alaihi khati'ah. Barang siapa yang himmahnya bergerak pada urusan tasarruf, kesibukan, kerepotan, aktivitas fi nahariha, pada siang harinya, yang mana kerepotan tersebut, kegiatan tersebut hanya mengarah pada mengatur sesuatu yang dapat membatalkan pada puasanya, pada ritualnya, maka di situ kutibat alaihi khati'ah, tertulislah atas hal itu khati'ah, suatu kesalahan, kata Al-Ghazali mengutip makolahnya Arbabul Qulub tadi. Jadi sebuah kesalahan ketika himmah kita mengarah pada sebuah kegiatan yang mana kegiatan tersebut hanya untuk memanage ataupun membangun urusan-urusan yang dapat membatalkan puasa yang di atas istimewa ini, maka pikiran-pikiran, renungan, keinginan seperti itu adalah khati'ah, suatu kesalahan, kata beliau. Fa inna dzalika min qillatil wusuq bi fadlillahi azza wa jalla. Karena hal itu masuk pada kategori sedikit kepercayaan terhadap anugerah Allah, kurang percaya terhadap anugerah Allah. Wa qillatil yaqin bi rizqihi al-mau'ud, dan itu hanyalah menjadi simbolis bahwa keyakinannya itu sedikit terhadap rizki Allah yang telah dijanjikan. Wa hadhihi rutbatul anbiya was-siddiqin wal muqarrabin. Ketika mampu menjalankan shaum khususil khusus, maka ini adalah rutbah ataupun tingkatannya ataupun makomnya para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang didekatkan selalu kepada Allah. Wala yutawwilun nazrah fi tafsiliha. Wala yutawwalun nazruh fi tafsiliha. Sengaja renungan, pemikiran, pandangan ini tidak dipanjang lebarkan fi tafsiliha, di dalam menjelaskan rincian daripada keterangan tadi, makna daripada shaum khususil khusus, qaulan dalam bentuk ucapan, walakin akan tapi fi tahqiqiha amalan. Hanya saja di sini memperjelas dari sisi amalan, prakteknya, bahwa shaum khususil khusus ya begitu-begitu ya. Fa innahu iqbalun bikunhil himmah 'ala Allah azza wa jalla wa insirafun an ghairillah subhanahu wa talabbusun bi makna qouli azza wa jalla qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Wa ma shaumul khusus fa huwa sholihin. Kalau shaumul khusus, puasa yang istimewa, itu puasanya orang-orang yang soleh. Kalau shaumul khusus,
fahuwa kaful jawari al-atham. Kalau puasa istimewa itu hanya menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa. Tapi kalau shaum khususil khusus, puasa yang di atas istimewa ya seperti tadi itu. Jadi hati ini tertahan dari himah-himah yang hina, tertahan dari renungan yang arahnya hanya urusan dunia, dan hati ini ditahan, dijaga dari berhubungan ataupun mesra berhubungan dengan mahasiswa Allah selain Allah. Jadi fokus pada Allah selalu ini kalau shaum khususil khusus. Tidak ada ruang tempat dalam hati untuk selain Allah, hanyalah ruang untuk menghadirkan Allah saja, kekuasaan Allah. Demikian dulu, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.